Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus yang saya cintai segenap tuan rumah dan segenap panitia daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pemuda-pemudi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena telat, berbangun tidur saya. Di Garut dingin soalnya, jadi bawaannya pengen tidur terus. Cuma istri Garut ini dari dulu dicari nggak dapat. Yang dibawain domba Garut, dodol Garut. Anak bilang sama anak Garut, mana harim Garut? Yang dibawain domba Garut, dodol Garut. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, yang menjadi tempat turunnya suatu anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Ini tempat menjadi tempat turunnya berkat. Ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirat. Ini tempat menjadi tempat turunnya hidayat. Ini tempat menjadi tempat turunnya inayat. Ini tempat menjadi tempat turunnya kasih sayang. Ini tempat menjadi tempat turunnya pengampunan. Ini tempat menjadi tempat turunnya anugerah dari Allah. Kenapa? Karena kita duduk di ini majelis untuk memuliakan, mengagungkan daripada maulid, daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah bersolawat kepada yang satu kali. Setiap engkau bersolawat kepada Rasulullah, maka salawatmu dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ya Rasulullah, masyarakat Garut, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebutkan engkau punya nama satu persatu di hadapan kuburnya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibawa, engkau punya salawat menghadap Allah. Ketika dibawa salawatmu menghadap Allah, malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan, akan aku jadikan, akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari sholawat yang mereka baca. Dari setiap satu huruf, contoh yang terbaca, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf, ya Rabbi 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Di setiap kepala memiliki 360 wajah. Di setiap wajah memiliki 360 mulut. Di setiap mulut memiliki 360 lidah, yang dimana setiap lidah memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersalawat tersebut.
Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau berjumpa dengan malaikat yang memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan memiliki 1000 jari. Maka Rasulullah bertanya, wahai malaikat, kenapa Allah ciptakan engkau punya 1000 tangan? Setiap tangan punya 1000 jari. Rasulullah takjub kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Apa kata malaikat itu? Ya Rasulullah, Allah ciptakan aku, tugasku adalah menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat, apakah engkau tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam sampai sekarang? Sampai sekarang maksudnya sampai saat itu ketika Rasulullah SAW. Apa kata malaikat tersebut? Iya ya Rasulullah, aku tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari zaman Nabi Adam hingga saat ini. Tetesan hujan yang jatuh di laut, yang jatuh di sungai, yang jatuh di gunung, yang jatuh dimanapun. Aku tahu berapa jumlahnya, berapa bilangannya. Aku bisa menghitungnya dengan tepat, jumlah tetesan hujan dari zaman Nabi Adam hingga saat ini. Rasulullah takjub dan kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Tiba-tiba malaikat itu berkata, akan tetapi ya Rasulullah, aku punya kekurangan. Apa kekuranganmu? Kata Rasulullah. Dijawab oleh malaikat tersebut, kekuranganku, kelemahanku, yaitu ketika umatmu berkumpul di suatu tempat untuk bersalawat kepadamu, untuk memujimu, memuliakanmu, mengagungkanmu. Ketika mereka bersalawat, disitulah kekurangan dan kelemahanku. Kenapa? Karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang bersalawat kepadamu. Coba kau bayangkan, tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam bisa dia hitung. Tapi engkau duduk, kalian duduk pada malam hari ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tersebut tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita yang bersalawat, memuliakan dan memuji Nabi Muhammad. Saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi. Nabi tidak butuh dengan pujian kita. Nabi tidak butuh dengan salawat kita. Nabi Muhammad tidak butuh kita memuliakannya. Jangan engkau pikir engkau duduk di sini memuliakan Nabi, terus Nabi menjadi mulia. Tidak. Engkau duduk di sini, kita duduk di sini mengagungkan Nabi, terus Nabi menjadi agung, lebih menjadi agung. Kau duduk di sini memuji Nabi, terus Nabi Muhammad lebih menjadi terpuji. Kau duduk di sini bersolawat kepada Nabi, terus Nabi Muhammad butuh kepada kau punya solawat. Tidak. Ada satu syair yang dimana dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati, walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi kita duduk di sini menjadi mulia. Kenapa? Karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Bukan kita memuliakan Nabi terus Nabi bertambah mulia, tidak. Kemuliaan Nabi tidak bertambah, tidak berkurang. Kemuliaan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak bisa digambarkan, tidak bisa dilukiskan. Sekalipun lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi, lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita duduk di sini memuliakan Nabi, kita menjadi hamba yang mulia. Kita duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kita duduk di sini menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis untuk bersyukur kepada Allah. Al-Imam Busiri rahimahullah radhiyallahu an dalam qasidah Muhammadiyahnya, beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardhun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan adanya beliau, lahirnya beliau wajib bagi setiap umat
untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, khususnya para santri, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, jangankan bersyukur dengan adanya Rasulullah. Engkau tahu apa sebab kita disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Sebab disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena ketika di Madinah Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram. Rasulullah tanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa jawab orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa dari kalian. Kami yang harusnya lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, untuk berselisih agar tidak bertasyabuh, agar tidak menyerupai, agar tidak sama dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada tanggal Tasu'ah atau 9-nya. Jadi kalau orang Yahudi 10 Muharram, kalau kita 9 dan 10 Muharram. 9-nya itu untuk menyelisihi, untuk tidak menyamakan diri kita dengan orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa jadi ibadah sunnah, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta, seluruh jagat raya ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa menjadi ibadah sunnah. Terus bagaimana kita mau bersyukur dengan selamatnya seluruh alam semesta berkat Nabi Muhammad? Laula kama khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Bahkan dalam burdah qasidah burdah dikatakan, fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya min al-adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Rasulullah, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, terus sampai Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Nabi Isa. Semua para nabi dan para rasul terselamatkan ada. Kenapa? Berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jikalau bersyukur dengan selamatnya Nabi Musa saja menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita bersyukur dengan duduk pada malam hari ini, berbahagia, bergembira dengan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Karunia Allah adalah Al-Quran, ilmu, iman, Islam. Itu karunia Allah. Terus apa rahmat Allah? Yang dimana dengan adanya rahmat itu kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Dalam kitab Tafsir bil Ma'thur Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Baghawi mengatakan maksud rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, ilmu, Islam, iman sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad
sebagai rahmat Allah yang paling besar. Falyafrahu, hendaklah bergembira, hendaklah kita semua bergembira, hendaklah kita berbahagia, hendaklah kita bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jikalau ada yang bertanya, siapa yang menyuruh kamu bikin maulid? Siapa yang suruh kamu perintahkan maulid? Jawab saja, Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Allah yang memerintahkan saya untuk membuat maulid. Sebab apa? Intisari maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah untuk bergembira dengan adanya Nabi itu ada dalam Al-Quran, yaitu ayat firman Allah, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Saudara-saudara, jikalau intisari daripada maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari daripada kelahiran Nabi Muhammad, maka yang pertama kali mengagungkan, yang pertama kali memuliakan, yang pertama kali bermaulid, yang pertama kali mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba', bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para asfiya, bukan para tabi'in, bukan para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga para malaikat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, tetapi yang pertama kali, zat yang pertama kali memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi? Allah punya cara sendiri untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara Allah? Saudara-saudara, dikatakan dalam surah Nabawiyah, Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin 12 min Syahr Rabiul Awwal amal fil. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Wa summiya ama wiladatihi amul fil, dinamakan tahun kelahiran beliau itu dengan tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal habasya jaa ilal Ka'bah, jaa ilal Makkah lihadbil Ka'bah wa kana fi filun azim. Karena pada saat itu pasukan raja-raja Habasya datang ke Makkah membawa pasukan gajah yang banyak, membawa pasukan gajah yang besar, datang ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka yang tahun lahirnya beliau dinamakan tahun gajah, karena kejadian terbesar pada saat itu adalah Raja Habasya datang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'ahlakallahul jaysh, Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Dengan apa? Dengan burung ababil, yang dimana satu ekor burung bawa batu dari neraka sijil. Satu ekor burung bawa 3 buah batu, satu batu di mulutnya, satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Sehingga ketika burung ababil melemparkan itu batu kepada tentara gajah, itu batu jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kaki. Faja'alahum kasfin ma'kul, Allah jadikan mereka bagaikan makanan ulat, bagaikan daun yang dimakan sama ulat, lubang. Jatuh itu batu di atas kepala, tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan mereka. Kenapa Allah hancurkan di saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Padahal bisa saja Allah hancurkan sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi lahir, sebelum mereka berangkat, bisa aja Allah menghancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari lahir Nabi? Takriman, tasyrifan, wa ta'ziman li maulidin Nabi SAW, untuk memuliakan, mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam, Allah padamkan di hari kelahiran Nabi Muhammad. Apakah mustahil Allah mau padamkan sebelum Nabi lahir? Bisa saja Allah padamkan sebelum Nabi Muhammad lahir, atau bisa saja Allah padamkan sesudah Nabi Muhammad lahir. Tapi kenapa Allah padamkan api majusi yang selama ribuan tahun tidak pernah padam di hari kelahiran Nabi, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad? Istana Romawi Allah hancurkan tiang-tiangnya tepat di hari kelahiran Nabi. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Apakah tidak bisa sebelum Nabi lahir? Bisa, jauh sebelum Nabi lahir Allah hancurkan, bisa saja. Tapi kenapa Allah hancurkan di hari kelahiran Nabi? Takriman wa tasyrifan wa ta'liman, untuk memuliakan dan mengagungkan daripada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari kelahiran Nabi, sumur-sumur yang kering Allah pancarkan kembali. Sumur-sumur yang kering memancarkan air.
pohon-pohon yang kering bertumbuh daun dan bunganya. Kenapa? Di hari kelahiran Nabi, sebelum Nabi lahir, bisa saja sumur yang kering itu Allah pancarkan air. Pohon-pohon, batang-batang pohon yang kering Allah keluarkan daunnya. Tapi kenapa di hari lahirnya Nabi? Karena untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti itulah cara Allah memuliakan kelahiran Nabi. Dan masih banyak lagi bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi. Nah, jikalau intisari maulid adalah memuliakan dan mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka berarti yang pertama kali bermaulid adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, di negara kita yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara maulid, negara sholawat. Saudara-saudara, kalau udah datang bulan Rabiul Awal di Indonesia, di setiap gang-gang, di setiap lorong-lorong, di setiap kampung-kampung, di setiap desa-desa, di setiap sudut-sudut, di setiap kelurahan, kecamatan, di setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, di mana-mana pasti bikin acara maulid Nabi Muhammad SAW. Makanya tidak heran kenapa kok umat Islam Indonesia menjadi umat Islam yang sangat dicintai dan sangat dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab tidak ada satupun negara di dunia ini yang lebih banyak membaca maulid, yang lebih banyak merayakan maulid seperti negara yang kita cintai. Tidak ada negara yang paling banyak membaca maulid Nabi, yang paling banyak merayakan maulid Nabi adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi sayang seribu sayang, saudara-saudara, kemarin ada seorang anak cucu Rasulullah, ada seorang anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau merayakan, bikin acara maulid, beliau memuliakan hari kelahiran kakeknya, beliau bergembira dengan lahir kakeknya Nabi Muhammad SAW, beliau bersyukur atas maulidnya Nabi Muhammad SAW, beliau rayakan hari kelahiran, beliau bikin acara maulid Nabi Muhammad SAW, ribuan jutaan umat, puluhan ribu, ratusan ribu umat datang sama-sama membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau ditangkap, akan tetapi beliau dimasukkan penjara. Kenapa? Karena bikin acara maulid Nabi Muhammad, beliau masuk penjara. Demi Allah, tidak ada di dunia orang bikin maulid dimasukkan penjara kecuali beliau, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Saya tanya, ini zalim apa tidak? Jawab yang keras, zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Adil atau tidak? Adil atau tidak? Beliau bikin acara maulid Nabi, dimasukkan penjara, 6 laskar beliau dibantai, rekening keluarga beliau semuanya diblokir. Beliau gara-gara bikin maulid Nabi Muhammad, tangan yang dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad diborgol, dibikin bagaikan penjahat, dibikin bagaikan koruptor, biadab. Padahal beliau anak cucu Nabi Muhammad yang merayakan maulid Nabi Muhammad dengan alasan PSBB. Saudara-saudara, PSBB, iya PSBB, tapi kenapa mal-mal kalian biarkan buka? Kenapa masih banyak tenaga-tenaga kerja dari asing kalian datangkan, sedangkan banyak pribumi Indonesia yang pengangguran di masa PSBB? Kalian ingin kami, rakyat Indonesia, kami menjadi budak di negara kami sendiri, saudara. Alasan PSBB, alasan PSBB, alasan PSBB. Sampai-sampai kemarin, 1 tahun yang lalu, 1 tahun setengah yang lalu, baru saya bebas. Malamnya saya bahas pemerintah. Saya bilang, kenapa kalian kurung rakyat? Kenapa kalian biarkan rakyat dalam rumah? Terus tidak kalian kasih makan? Kenapa warung-warung kecil kalian tutup, sedangkan mal-mal tetap buka? Kenapa orang-orang kalian larang keluar rumah? Tenaga kerja asing terus kalian kirim. Gara-gara itu saya dimasukkan lagi ke dalam penjara. Saya tanya, kalian pernah lihat ceramah saya itu kan? Pernah kan?
ceramah saya itu katanya dianggap meresahkan rakyat, meresahkan masyarakat. Saya tanya yang ada di sini, kalian semua rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Masyarakat apa bukan? Resah nggak dengan ceramah saya kemarin? Hah? Berarti pemerintahnya yang resah. Kan udah saya bilang, mulut saya ini kayak alkohol. Mulut saya kayak alkohol. Kalau kena kulit yang ada luka, perih, pedih, sakit. Saudara-saudara, untuk apa saya ngambil resiko? Untuk apa? Saya tahu resikonya pasti di penjara. Kemarin ketika keluar, bisa aja saya nggak usah ceramah. Enak kok udah keluar, udah bebas. Siapa saya mau di penjara? Saya udah tahu kalau saya ceramah pasti saya bakal dimasukkan lagi. Bukan enggak, tapi saya ambil resiko itu. Kenapa? Demi bangsa, demi membela rakyat, demi membela masyarakat. Gak apa-apa saya di penjara lagi, saudara-saudara. Kami anak cucu Rasulullah, Habib Rizik, kami dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang, mengalir darah-darah yang selalu membela rakyat, darah-darah yang selalu membela umat. Di penjara cuma hal kecil, saudara. Kakek-kakek kami dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi sholat ditikam dari belakang sampai beliau mati. Kenapa? Ada satu jawabannya, karena beliau yang berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran melawan kezaliman. Kami punya kakek Sayyidina Hasan bin Ali diracun sampai beliau wafat, keluar semua isi perut, diracun. Kenapa? Satu jawabannya, karena beliau karena Sayyidina Hasan berada di barisan paling depan untuk menyuarakan kebenaran. Kami punya kakek Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, dipenggal kepala cucu Rasulullah, dipenggal oleh umatnya sendiri, dipenggal oleh orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tetapi memenggal kepala cucu Nabi Muhammad. Sama seperti orang sekarang yang mengaku saya umat, saya juga Islam, saya juga umat Nabi, tetapi memenjarakan cucu Nabi Muhammad SAW. Makanya waktu di Nusa Kambangan kemarin, ketika itu saya diborgol, tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, 3 borgol. Itu emang udah SOP-nya seperti itu, saudara. Tetapi seluruh petugas-petugasnya baik, mereka hanya mengikuti aturan. Mereka berkata, Habib, kami ini NU, kami cinta Habib, mohon maaf Beb, terpaksa kami harus seperti ini, kalau enggak kami bisa kehilangan pekerjaan. Saya bilang gak apa-apa, minta maaf Beb, minta ridhonya Beb, kami takut kualat. Gak apa-apa, udah borgol tangan, borgol perut, borgol kaki. Ketika sambil berjalan, saya tanya kepada mereka, kalian Islam semua? Iya Beb, kami semuanya Islam. Siapa Nabi kalian? Nabi Muhammad Beb. Setiap kalian sholat, kalian bersolawat? Iya Beb, bersolawat. Apa solawat yang kalian baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat, salam sejahtera, solawat, rahmat Allah, salam sejahtera atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Tahukah kalian? Kalian mengaku umat Muhammad, sedangkan kalian membiarkan cucu Muhammad diborgol di depan kalian, tangan, perut, dan kakinya. Kalian sholat, bersolawat kepada Al Muhammad, anak cucu Muhammad, sedangkan anak cucu Muhammad di hadapan kalian diborgol tangannya, perutnya, kakinya. Kalian diam. Saya bagaikan penjahat, saya bagaikan koruptor, saya bagaikan partner narkoba, padahal saya hanya gara-gara ceramah menyampaikan kebenaran, membela rakyat yang susah ketika itu, yang dikurung ketika sedang korupsi.
Oleh karenanya saudara, kakek-kakek kami udah biasa. Beliau dibunuh, Imam Ali Zainal Abidin dimasukkan penjara, nenek-nenek kami, putri-putri Sayyidina Husain dirantai, ditawan bagaikan binatang. Itu sudah biasa. Kami di penjara, dibunuh, sudah biasa saudara-saudara. Itu yang dilakukan oleh kakek-kakek kami, dan itulah warisan yang diberikan kepada kami. Kakek-kakek kami tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan daripada kakek-kakek kami. Warisan daripada kakek-kakek kami di penjara. Warisan kakek-kakek kami ilmu, akhlak, adab, wara, khauf, khasyah, zuhud. Warisan kakek-kakek kami di penjara, diracun, dibunuh. Dan itulah risiko bagi kami yang mau diperjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan, darah beliau Sayyidina Ali, Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengalir di dalam tubuh kami para habaib, mengalir di dalam tubuh Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Oleh karenanya kami sampaikan, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, kami para pemuda-pemudi Syabab Ba'alawi yang lurus, yang berada di bawah komando Habib Rizik, demi Allah kami akan selalu tegak berdiri, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan kemungkaran sampai titik darah penghabisan. Kami tidak lawan pemerintahnya. Akidah kami aswaja, betul? Akidah kita apa? Akidah kita apa? Aswa. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Akidah Asy'ari matu. Akidah Asy'ari matu. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Nah, dalam akidah Ahlus sunnah wal jamaah, hukumnya haram melawan pemerintah yang sah. Haram menjatuhkan pemerintah yang sah. Kami tidak melawan pemerintah, tidak. Yang kami lawan kezalimannya, betul? Ketidakadilannya, betul? Ketidakadilan yang kami lawan. Ini negara hukum kita nggak adil, betul? Penista-penista agama dibiarkan. Penista agama dibiarkan, padahal sudah berkali-kali dilaporkan. Tetapi kalau para ulama-ulama pengkritik penguasa yang dilaporkan, dari langsung dipanggil polisi, langsung dijadikan saksi, dari saksi jadi tersangka, dari tersangka langsung dimasukkan, saudara-saudara. Kenapa yang terlapor penista-penista agama ini kok nggak diproses? Karena mereka berada di pihak kekuasaan. Kenapa kok kami dimasukkan penjara? Jawabannya satu, karena kami tidak bisa disuap, kami tidak bisa disogok.